Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru se-Kecamatan Winong. Kita sambung lagi materi pembuatan video pembelajaran berbasis Microsoft PowerPoint. Kali ini pada bagian kedua, yaitu perekaman layar dan perekaman suara, perekaman layar sekaligus perekaman suara. Peralatan yang kita perlukan dalam perekaman suara dan perekaman layar ini, yang pertama adalah alat software perekam layar. Software perekam layar ini bermacam-macam Bapak Ibu Guru. Di internet bisa Bapak Ibu Guru cari sendiri, browsing sendiri. Tapi kali ini saya akan menggunakan perekam layar Bandicam versi trial. Jadi untuk perekam layar yang versi trial ini hanya 10 menit waktu yang diberikan sekali rekam. Mungkin Bapak Ibu Guru nanti bisa mencari yang crack ya. Silahkan nanti bisa dicari sendiri. Untuk sementara ini saya belum menggunakan Bandicam untuk merekam ini, tapi menggunakan format factory. Ini sebenarnya hasilnya juga bagus, tapi untuk audionya yang kurang bagus untuk format factory ini ya. Kemudian ada juga menggunakan Wondershare Filmora. Ini yang digunakan sebagai editing nanti. Ini juga sebenarnya bisa digunakan, tapi saya belum mempelajari ya. Kita gunakan yang Bandicam saja ya. Langkah pertama yaitu kita klik 2 kali, ini ikonnya Bandicam ya, klik 2 kali, kita tunggu sampai muncul jendela Bandicam. Maaf ya agak lama karena ini terjadi crossing antara format factory dengan Bandicam. Kita coba sekali lagi. Nah, alhamdulillah bisa muncul. Untuk pengoperasiannya ya, yang Bapak Ibu Guru perlu perhatikan, yang pertama adalah mode rekam layarnya. Layarnya ini mau full atau mau sebagian saja. Kita klik ini, kita pilih ini ya. Ini memilih area. Memilih area itu bisa menentukan area mana yang akan Bapak Ibu Guru rekam. Misalnya kita klik ini ya, akan terjadi seperti ini. Nah, ini kalau layar full tinggal narik begini sampai full ya. Atau mungkin kalau sebagian ya, kalau sebagian mungkin sekian, nah bisa ditarik seperti ini. Ini nanti yang terekam adalah sekian ini ya, yang ada yang dibatasi garis ini. Itu untuk pengaturan layarnya. Tapi karena video kita kemarin itu kita setting ya, karena video kita kemarin itu kita setting full, maka kita gunakan yang full aja, lebih mudah ya. Kita pilih yang full aja, layar penuh. Yang ini layar kotak tapi dengan ukuran yang bisa dipilih. Kemudian kalau yang ini hanya sekitar anak panah saja, ini sekitar kursornya saja yang kerekam, kita pilih yang full aja. Setelah itu kita pengaturan awal. Ini pengaturan video. Kemudian yang umumnya ini gunanya apa saya juga kurang tahu. Ketika saya centang dan tidak ini saya belum tahu, karena saya menggunakan ini hanya awal saya membuat video saja, seterusnya tidak saya gunakan. Kita hapus centangnya saja, tidak ada yang kita centang. Dan videonya, nah ini tombol rekam berhenti, ini bisa diganti Bapak Ibu, bisa diganti ya. Kalau nanti mau berhenti bisa klik yang tanda ini di keyboardnya ya, atau dengan ganti apa itu. Kemudian tombol jeda berhenti sementara, kemudian tampilkan kursor tertikus. Nah, ini kalau ini dihilangkan centangnya maka kursornya tidak tampil ya, kita tampilkan saja. Kemudian tambahkan efek klik tertikus. Nah, ini kita tampilkan aja efeknya. Kemudian kalau di sini Bapak Ibu Guru mau masih belum menyala putih, silahkan diklik. Di sini klik rekam suara. Ini dicentang rekam suaranya. Biar nanti mikrofonnya nanti bisa berfungsi. Kemudian di OK. Kemudian ini Bapak Ibu Guru. Nah,
Kalau ini adalah kalau Bapak Ibu guru mau menampilkan wajah Bapak Ibu guru di video itu, ini diklik. Nah, ini berarti menyala. Nanti video Bapak Ibu guru akan tampil wajah Bapak Ibu guru dalam menerangkan atau menjelaskan materi gitu. Kemudian kita klik tampil aja dulu ya untuk percobaan. Kemudian gambar ini tampilkan kursor tertikus, nah ini dicentang ya. Nah, kemudian setelah itu kita coba untuk rekaman. Kita sembunyikan ini dulu ya. Kita sembunyikan sini, klik ini, kemudian kita ke PowerPoint kita. Nah, ini PowerPoint yang kemarin Bapak Ibu guru. PowerPoint kemarin saya edit, saya tambah ini nama subtemanya. Ini kemudian saya naikkan ke atas karena biasanya sini akan saya beri logo saya sendiri ya. Misalnya ini logo ini ya, kita copy terus kita pastekan di slide yang baru tadi. Nah, itu Bapak guru. Kita agak ke sana aja karena nanti ini ada tempat karakter kita ya. Oh iya Bapak Ibu, kemarin ada yang terlewatkan untuk edit PowerPoint-nya, yaitu tentang transition dan animation. Kita coba sekarang untuk memberi efek animation dan transition. Untuk transition ini adalah pergantian slide. Ini ada animasinya, kita tinggal pilih ini ya, untuk transition. Misalnya slide pertama kita buat seperti ini, nanti penampilannya, dan slide kedua, klik slide kedua, terus kita pilih. Ini masih banyak, silakan dipilih seperti ini. Kemudian slide ketiga kita pilih, misalnya seperti ini. Kemudian slide keempat kita pilih. Nah, seperti ini. Dan slide kelima kita pilih, misalnya ini, dan seterusnya sampai selesai. Kemudian juga untuk animasinya, tulisannya ini tulisan animasi. Nah, pilihannya kita klik animasi ya. Nah, kita pilih salah satu ini animasi, ini ada 3 ya, yang biasa kita gunakan ya. Ini untuk menampilkan masuk, ini menampilkan efek geraknya, dan ini menampilkan keluar, tulisannya nanti hilang keluar. Yang ini belum pernah saya coba untuk apa. Yang kita pilih yang hijau untuk yang masukkan, silahkan dipilih ini. Misalnya yang tulisan pertama ini kita pilih ini, maka nanti penampilannya akan seperti itu. Dan tulisan yang kedua kita pilih, dan ini masih banyak Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu klik sini untuk menambah pilihannya. Ini yang misalnya fly in seperti itu, atau close seperti itu. Bapak Ibu silahkan dicoba-coba sendiri, nanti pilih mana yang sesuai dengan keinginan itu. Seterusnya misalnya kalau 2 ini akan bersamaan, maka blok saja. Nah, bisa animasinya bersamaan, misalnya dipilih ini split. Nah, seperti itu, silahkan berkreasi sendiri nanti. Oke, nah ini tadi kelewatan tapi nggak apa-apa, ini sebagai logo. Kemudian yang kedua, misalnya ini, nah misalnya ini bersamaan aja ya, yang satu ini bersamaan tuh, yang kedua juga manikator. Makaronu ya begini aja. Itu ya. Sekarang kita coba penampilannya bila kita slideshow ya. Ini nanti yang kita rekam seperti ini. Nah, klik aja, akan muncul satu persatu sambil Bapak Ibu guru nanti merekam dan menerangkan ya.
satu, seterusnya sampai selesai direkam. Begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Inilah inti dari membuat video pembelajaran, yaitu rekam layar dengan kita menjelaskan materi yang akan kita sampaikan. Kita cek dulu Bandicam-nya, belum nyala. Nah Bapak Ibu, kalau Bandicam itu hasilnya di sini ya. Kita lihat ini adalah hasil dari rekaman Bandicam. Kalau Bapak Ibu guru ingin melihatnya adalah di dokumen, kemudian di folder Bandicam. Kita lanjutkan, kita setting dulu rekamannya apakah sudah betul atau tidak. Ini perlu digunakan nggak ya? Kalau di laptop saya ini hasilnya ini kadang berhenti ya, karena itu tidak perlu saya gunakan yang di sini. Kalau Bapak Ibu guru mungkin ini dari laptopnya, bisa dari laptopnya atau dari aplikasinya, tapi yang jelas nanti di pertengahan akan berhenti juga, maka yang ini tidak saya gunakan ya, centangnya saya hilangkan saja. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita mulai rekaman. Kita klik rek, kemudian kita ke jendela ini, ke PowerPoint-nya ya, dan kita mulai rekaman. Silahkan diklik ini ya, slideshow, diklik. Di sini Bapak Ibu guru kita akan mulai rekaman. Nah di sini kita akan mulai merekam, baik itu tampilan layar maupun keterangan-keterangan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak ya. Kita mulai, misalnya ya ini, misalnya saja, selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang belajar menjadi senang. Anak-anak, kali ini kita akan belajar pada tema 5, subtema 3, keseimbangan ekosistem pembelajaran 1. Mari kita ke materi. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama adalah bahasa Indonesia tentang karangan non-fiksi. Kemudian yang kedua adalah IPA tentang simbiosis dan jaring-jaring makanan. Kita lanjutkan anak-anak, sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini, yang pertama setelah kalian selesai dalam belajar bab ini, kalian diharapkan satu, menjelaskan perbedaan antara simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Dan kamu diharapkan juga mampu membuat poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem. Dan yang ketiga, kamu diharapkan bisa menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi. Kemudian yang keempat, diharapkan juga kalian dapat membuat karangan non-fiksi minimal 3 paragraf. Nah ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan. Anak-anak lihat ya gambar ini. Perhatikan gambar-gambar ini. Mungkin anak-anak pernah menjumpai gambar-gambar seperti ini. Nah inilah yang nanti kita akan pelajari. Bagaimana penjelasanmu mengenai hubungan simbiosis antara dua jenis makhluk hidup? Apa perbedaan antara simbiosis, komensalisme, parasitisme, dan mutualisme? Kesimpulan apakah yang dapat kamu ambil dari hubungan khas antara dua jenis makhluk hidup tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan bisa kita jawab setelah kita mempelajari bab ini. Ini termasuk simbiosis apa nanti? Ini termasuk simbiosis apa? Ini termasuk simbiosis apa? Nah, nanti kita akan review setelah selesai ya. Kalian akan paham masing-masing simbiosis. Oke, kita lanjutkan. Ya, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan.
bagaimanakah peran merantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya, di dalam ekosistem. Nah, demikian Bapak Ibu dijelaskan sampai selesai. Ini sebenarnya kesalahan ya. Sebenarnya ini bisa kita tampilkan poinnya, garis besarnya, kemudian dilengkapi juga dengan gambar-gambar yang menggambarkan tentang jaring-jaring makanan maupun rantai makanan. Nah, yang tulisan ini bisa kita jelaskan lewat lisan saja. Kita buat pokok-pokoknya saja, poin-poinnya saja. Begitu ya Bapak Ibu, direkam sampai selesai, sampai tamat. Nah, di dalamnya juga ada tugas-tugas. Nah, sampai tamat. Setelah selesai, nah, baru nanti kita edit di bagian pengeditan. Tujuan bagian pengeditan nanti adalah memotong hal-hal yang terlanjur terekam dan sebenarnya itu tidak perlu. Nah, kemudian menata kembali, memberi musik dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu guru, sampai di sini untuk perekaman video, kira-kira paham ya. Nah, tentunya yang muda-muda itu lebih paham dari saya. Yang sudah pandai silahkan mengajari yang belum bisa, kita saling berbagi. Begitu Bapak Ibu, mau terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Kemudian Bapak Ibu guru, kalau sudah selesai kita stop di sini ya. Ini kita stop ya. Kita stop. Nah, nanti hasilnya adalah yang paling atas ini ya. Yang bawah itu rekaman yang kemarin-kemarin belum saya hapus ya. Yang paling atas ini untuk melihat di foldernya, lihat ini di C, kemudian di dokumen, kemudian di dalam folder Bandicam. Kalau kita lihat di sini, karena saya menyimpannya di C ya, di dokumen. Nah, ini ada Bandicam. Nah, ini diklik 2 kali dan hasilnya yang terakhir adalah ini yang terakhir. Kita lihat tuh. Di sini Bapak Ibu guru, kita akan mulai rekaman. Nah, ini rekaman tadi. Rekaman ya, menerangkan pembelajaran dari video pembelajaran yang matikan dulu. Ya. Nah, ini rekaman saya ini menggunakan ini Bapak Ibu guru, menggunakan format factory. Ya, menggunakan format factory ini. Kita lihat nanti kalau hasilnya bagus, saya rekomendasikan, karena biasanya di voice-nya, di suaranya itu untuk gelombang suaranya itu tidak sesuai dengan suaranya. Jadi untuk mengedit agak kesusahan ya. Oke, baik Bapak Ibu guru, kita kembali ke sini ya. Saya kira sudah cukup ya untuk perekaman dan pengisian suara ini. Demikian, jika ada kesulitan nanti bisa kita diskusikan bersama, kita saling sharing. Saya yakin di antara Bapak Ibu guru banyak yang sudah familiar, sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini, terutama yang muda-muda. Silahkan bantu yang baru berlatih. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.